Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferhadi Lafayette, NIM E0611911056, akan membawakan tentang perang dan pemberontakan di Republik Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah atau CAR adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dulu negara ini merupakan koloni Prancis yang bernama Ubangi Syarif. Kemudian negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960, dan semenjak kemerdekaannya ini situasi di Afrika Tengah masih juga tidak stabil akibat pemerintahan militer yang silih berganti. Hingga pada akhirnya tahun 1993, pemerintahan sipil berhasil berkuasa atas pemerintahan Republik Afrika Tengah. Namun pemerintahan sipil ini hanya bertahan selama 10 tahun atau satu dekade saja, sampai pada akhirnya terjadi sebuah kudeta oleh François Bozize pada tahun 2003. François Bozize mendapatkan kekuasaannya dengan melakukan kudeta militer terhadap pemerintahan Ange Félix Patasse pada Maret 2003, dan kemudian mendirikan pemerintahan peralihan di sana. Pada Maret 2005, di Afrika Tengah ini diadakan pemilihan presiden dan pemilihan parlemen dengan ronde keduanya pada bulan Mei, dan Bozize pun dinyatakan sebagai pemenang dari pemilihan ini. Tahun 2003, François Bozize berhasil menjadi penguasa baru di Afrika Tengah lewat kudeta militer dengan bantuan Chad, negara tetangga Republik Afrika Tengah yang berada di bagian utara Afrika Tengah. Keberhasilan Bozize menjadi penguasa di negara tersebut lantas memunculkan penolakan dari sebagian penduduk Afrika Tengah. Penolakan ini semakin kuat menyusul adanya tuduhan bahwa rezim Bozize melakukan praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga, mereka dituduh mengeksploitasi tambang-tambang berlian di Afrika Tengah untuk memberdayakan dirinya sendiri. Nah, pada masa pemerintahan Bozize juga ini terjadi banyak konflik-konflik. Yang pertama adalah Central African Bush War yang terjadi pada tahun 2007. Pemberontakan ini kayaknya terlalu kecil. Nah, pemberontakan ini terjadi karena kelompok-kelompok pemberontak yang berada di wilayah utara merasa diabaikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dianggap tidak mengurusi keadaan wilayah utara dengan fasilitas yang minim dan infrastruktur yang buruk menyebabkan akses ke wilayah itu semakin sulit. Michael Jotodia, pemimpin dari kelompok UFDR, yaitu kelompok pertama yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Republik Afrika Tengah ini, mengatakan bahwa sejak pemerintahan Presiden François Bozize mengambil kekuasaan dari Ange Félix Patasse pada tahun 2003, banyak penduduk yang berasal dari etnis lain dan partai politik lain dikucilkan dan dilarang berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Sesudah kemunculan UFDR, muncul lagi kelompok-kelompok pemberontak yang lain, seperti CPGP dengan kelompok minoritas lain seperti APRD dan MLJC. Mereka ini mulai mengancam kelangsungan rezim Bozize lewat aktivitas perlawanan mereka yang bersenjata. Rezim Bozize kemudian merespon perlawanan mereka ini dengan mengerahkan militer Republik Afrika Tengah, sehingga terjadilah perang sipil yang dikenal dengan Central African Bush War. Perang ini berakhir dengan damai setelah pemberontak dan pemerintah menyetujui perjanjian di Kota Birau pada April 2007. Dengan perjanjian ini, pemberontak setuju senjata mereka dilucuti, dan sebagai gantinya, mereka direkrut menjadi tentara resmi Republik Afrika Tengah, dan kelompok-kelompok tersebut berubah menjadi partai politik yang legal. Kemudian ada pemberontakan Seleka pada tahun 2012. Aliansi yang bernama Seleka berarti persatuan atau aliansi dalam bahasa lokal Sango. Seleka ini merupakan aliansi dari faksi-faksi militer pemberontak seperti CPSK, CPGP, dan UFDR yang anggotanya mayoritas Muslim dan dipimpin oleh Michel Jotodia. Pemberontakan Seleka terjadi pada akhir tahun 2012. Pemberontakan ini disebabkan karena Seleka menganggap pemerintahan Bozize gagal menepati janjinya.
dalam perjanjian damai Birau yang ditandatangani pada tahun 2007. Di mana pada perjanjian Birau itu isinya adalah pembangunan jalan ke daerah-daerah yang merata terutama di daerah Pakaga dan Hautekoto. Kemudian ada meningkatkan keamanan di wilayah bagian timur laut, meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan meminta upah kepada pemerintah diangkat menjadi tentara resmi. Pembangunan di wilayah Afrika Tengah masih belum direalisasikan. Akses menuju wilayah tersebut masih sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Keadaan di wilayah bagian utara juga tidak aman, banyak karena terjadi banyak penjarahan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak dari luar negeri, seperti LRA atau North Resistance Army, yaitu kelompok yang berasal dari Uganda. Sektor pendidikan dan kurangnya pelayanan kesehatan juga tidak dipenuhi oleh Bozize. Kurangnya akses air bersih yang tersedia setiap hari, menyebabkan setiap harinya penduduk di sana mengonsumsi air yang tidak sehat. Hingga pada tahun 2012, pemerintah masih belum juga bisa menepati janji pada perjanjian Birau tersebut, yang membuat Seleka melakukan pemberontakan dan menguasai beberapa kota penting di Republik Afrika Tengah. Dan pada Maret 2013, mereka berhasil melakukan kudeta pada pemerintahan François Bozize dan membuat Bozize kabur ke negara tetangganya, yaitu Kamerun. Nah, setelah kosongnya posisi kepala negara, Dewan Transisi Nasional didirikan dan memilih Michel Djotodia sebagai kepala transisi pemerintahan persatuan yang baru dibentuk. Michel Djotodia ditunjuk untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Presiden Transisi. Michel Djotodia secara resmi dilantik sebagai kepala negara transisi dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan nasional dalam waktu 18 bulan. Nah, selama periode ini, anggota-anggota dari kelompok Seleka melakukan pelanggaran terhadap penduduk sipil seperti melakukan pembunuhan, penjarahan, pemerkosaan, dan pemindahan secara paksa. Akibat dari kekerasan ini, terbentuklah kelompok milisi bersenjata yang beranggotakan menganut agama Kristen dan beberapa penganut Kristen lokal yang menamai kelompok mereka Anti-Balaka. Pembunuhan bermotif dendam pun tak terhindarkan antara Seleka dan Anti-Balaka. Pada Desember 2013, Amnesty International melaporkan bahwa dalam waktu 2 hari, para mantan pemberontak Seleka membunuh hampir 1.000 orang di Bangui, yaitu ibu kota Republik Afrika Tengah, dengan dalih membalas dendam atas serangan milisi Anti-Balaka yang membunuh 60 laki-laki Muslim. Sementara aksi Balaka juga tak kalah sadis menurut laporan Human Rights Watch pada September 2013. Disebutkan bahwa di kota utara Basongoa, milisi Kristen menyerang komunitas Muslim, memotong leher anak-anak sambil memaksa orang dewasa untuk menyaksikannya. Ribuan orang tewas dalam pertempuran kuda kubu-kubu ini. Dan lebih dari 1 juta lainnya terlantar, dan diperkirakan ada sekitar 570.000 warga Afrika Tengah yang mengungsi dan melarikan diri ke negara tetangganya. Kemudian pada tahun 2019 diadakan perjanjian damai antara pemerintah dan pemberontak tersebut. Sebuah perjanjian damai antara Republik Afrika Tengah atau CAR dengan 14 kelompok pemberontak akhirnya disepakati. Konsensus telah dicapai pada poin-poin penting yang termasuk amnesti bagi milisi dan pemerintah. Pada Sabtu 2 Februari 2019 di Khartoum, yaitu di ibu kota Sudan. Nah, perjanjian ini diumumkan Misi Stabilisasi PBB di Afrika Tengah atau yang dikenal juga dengan MINUSCA, dan diumumkan juga oleh Uni Afrika. Kedua pihak tersebutlah yang mensponsori berlangsungnya dialog damai tersebut. Namun beberapa bulan terjadi pelanggaran buruk setelah ditandatangannya perjanjian ini. Pelanggaran terburuk yang dilakukan oleh kelompok Return Reclamation Rehabilitation atau TRR yang dipimpin oleh Sidiki Abbas yang terkenal kejam.
Pemimpin pemberontak itu menandatangani kesepakatan damai dan sekarang menjadi penasihat Perdana Menteri di Afrika Tengah. Lebih dari 40 orang dibantai oleh milisi Triar di komunis, yaitu di prefektur Wuhan Pandi pada Mei 2019. Serangan ini diduga sebagai kegiatan balas dendam atas serangan terhadap kelompok ternak Fulani menurut laporan itu. Terus pada pekerja kemanusiaan juga mengatakan bahwa terlepas dari kesepakatan damai, mereka masih merasa khawatir akan keselamatan mereka di salah satu negara termiskin dan paling berbahaya di Afrika. Sementara itu, warga negara merasa sulit untuk memahami bagaimana panglima perang bisa berjalan bebas dan bahkan mungkin mendikte persyaratan perdamaian. Nah, kesimpulan. Semenjak kemerdekaannya, situasi di Afrika masih tidak stabil akibat pemerintahan-pemerintahan yang lemah dan terus berganti-ganti. Hal ini pun menyebabkan kekacauan di mana-mana. Perjanjian damai yang dilakukan pun tidak bertahan lama sebelum akhirnya dilanggar. Menurut saya ada 3 solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Afrika Tengah ini. Yang pertama adalah perlu ditingkatkannya pertahanan dan perekonomian di Afrika Tengah dengan cara menjalin kerjasama di bidang pertahanan dan perekonomian dengan negara-negara tetangga juga yang mengalami masalah yang sama. Terus solusi kedua itu perlu adanya peningkatan rasa toleransi terhadap sesama agar masalah seperti perang sipil Seleka dan anti Balaka tidak terulang lagi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penanaman nilai-nilai persatuan sejak kecil dan mengajarkannya sejak di bangku sekolah dasar. Selain itu juga perlu adanya penyesuaian hukum yang bisa mewakili atau menengahi masing-masing etnis dan agama yang ada di Afrika Tengah, sehingga bisa muncul rasa bahwa derajat mereka sama dan mereka tidak merasa terdiskriminasi. Terus solusi yang ketiga dan terakhir, perlu adanya tindakan tegas dalam menghadapi para pelanggar hukum atau perjanjian yang telah disepakati agar timbul efek jera dan rasa takut untuk tidak melanggar perjanjian tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.